guru yang ya fa'aghraqnahum maka kami menenggelamkan mereka ajmain semuanya sama-sama. Dan kami telah menolongnya dari kaum orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Sungguh mereka adalah kaum buruk, maka kami menenggelamkan mereka semuanya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ini ja'alna ini kata kerja apa kata benda? Ja'alnahum, kami menjadikan berarti ada pekerjaan. Berarti ada kata kerja. Kami menjadikan, kami makan. Berarti kata kerja, ada perbuatan. Dikatakan kata kerja itu karena ada perbuatan. Sehingga ini masuk dalam jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakat. Auhayna, kami mewahyukan. Ini pekerjaan apa beda? Mewahyukan, pekerjaan. Berarti ini juga fi'liyah. Berarti juga fi'liyah. Wa kanu lana abidin. Kalau kita gantikan hum, wa hum, dan mereka kepada kami abidin, orang-orang yang menyembah. Mereka itu benda atau pekerjaan? Benda. Berarti ini juga ismiyah. Jumlah ismiyah. Pokoknya kalau benda ismiyah, kalau pekerjaan fi'liyah. Kalau salah tinggal ganti satunya. Ya, fi'liyah salah, berarti ismiyah. Bisa jawab ismiyah salah, ganti fi'liyah. Jadi di sini bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak itu dijadikan qudwah, dijadikan panutan ya, bagi seluruh manusia. Yad'unahum ila ibadatillah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu mengajak kepada ibadah, mengajak ibadah kepada Allah, mengajak taat kepada Allah. Itu pun memang diperintahkan oleh Allah supaya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub mengajak. Kalau tidak diperintahkan tidak boleh. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan mereka juga diberi wahyu agar melakukan perbuatan baik. Bisyara'i lambiya, dengan syariat-syariat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, salah satunya adalah iqamis shalah, mendirikan sholat. Jadi sholat itu syariat, bukan syariat baru. Sholat itu bukan syariat baru. Jadi Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ishak sholat. Jadi kalau kita sholat berarti kita niru mereka, niru Nabi kita, niru mereka, Nabi-Nabi sebelumnya. Ala wajhiha, mendirikan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama. Nah, kita ini niru ulama-ulama kita yang ilmunya sampai kepada Rasulullah. Ya, niru ulama kita yang ilmunya sampai kepada Rasulullah. Bayar zakat juga, ya, wajib zakat.
bayar zakat itu bagian syariat yang diamalkan, bagian syariat yang dijalankan, bayar zakat. Bahkan pada saat Nabi wafat lalu kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar, sebagian orang menganggap bahwa bayar zakat itu wajibnya hanya kepada Rasulullah, sehingga ketika diganti oleh sahabat Abu Bakar mereka tidak mau bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, sebab kalau zakat itu tidak terbayarkan maka ekonomi umat akan melemah. Jadi yang lemah ini akan lemah, yang kuat jadi tambah kuat, sehingga diperangi oleh Abu Bakar supaya mereka bayar zakat gitu ya. Dan para nabi itu adalah orang-orang yang tunduk, taat kepada Allah, ya, tidak kepada yang lain. Waluton, Nabi Lut juga dikasih nubuwah, kenabian, ya, wafaslal qada bainal khusum, juga diberi kemahiran untuk memutuskan di antara orang yang berselisih. Jadi kasih ilmu, ya, ilman bi amrillah wa dini, ilmu tentang agama Allah. Ya Nabi, masa Nabi gak punya ilmu kan ya lucu jadinya. Jadi kalau kita ini tidak begitu berilmu, ya karena memang kita bukan Nabi ya. Namun tetap kita berkewajiban untuk mencari ilmu, karena perintah Nabi wajib mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib bagi seorang muslim, ya, muslimatin, dan juga bagi seorang muslimah. Dan kami selamatkan Nabi Lut itu dari negerinya yang bernama Sodom, negeri Sodom. Allati kana ya'mal ahluha al-khaba'ith, di mana para penduduknya itu senang mengerjakan perbuatan keji. Kalau hari ini ya kayak LGBT gitu. Iya, homoseks. Iya. Kalau sekarang tetap iya, karena bukan sekedar laki-laki main sama laki-laki, tapi juga perempuan main sama perempuan. Penyakitnya lengkap sekarang. Oke, makanya obatnya ini lengkap juga. Ya, Al-Quran ini cukup lengkap, hadis cukup lengkap, ditambah dengan ilmu-ilmu yang digali dari Al-Quran dan hadis. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Mereka yang melakukan homoseksual itu adalah kaum paling buruk dan fasik. Fasik itu tidak taat kepada Allah. Fasik itu kharijina an ta'atillah, keluar tidak mau taat kepada perintah Allah. Akhirnya mereka diberi semat dengan semat fasik. Ya, disematkan kepada mereka ya semat fasik gitu ya. Wa dakhalnahu fi rahmatina. Nabi Nuh juga diberi rahmat oleh Allah, dimasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, kalau Nabi gak soleh terus pripun? Kalau Nabi gak soleh terus kita ini gimana gitu? Kalau Nabinya saja dianggap tidak soleh. Wa Nuhan idnada min qabl fastajabna lahu. Nabi Nuh juga ketika berdoa maka kami kabulkan. Doanya apa? Rabbila tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh berdoa supaya Allah tidak menyisakan satu orang kafir pada kaum yang ada pada saat itu. Akhirnya doa Nabi Nuh dikabulkan. Ya, Nabi Nuh menaikkan beberapa pasang. Ada yang mengatakan 80 pasang, ada yang mengatakan 40 pasang, 80 totalnya. Wallahu a'lam, ya Allah yang tahu jumlahnya.
dikabulkan, akhirnya yang lain ditenggelamkan. Wassalam. Fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Sementara Nabi Nuh dan keluarganya, kecuali anaknya dan istrinya, anak dan istrinya tenggelam. Kenapa? Nggak ikut ajakan Nabi Nuh. Jadi anak itu Pak, ya semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun demikian, kok ada anak yang tidak sesuai dengan arahan bapaknya, ya Nabi Nuh saja punya anak seperti itu karena dan tidak terlalu degup jantungnya terlalu cepat, ya. Karena mangkel kepada anaknya gitu kan. Ya sudahlah, kalau Allah menghendaki baik, ya akan baik. Sambil kita terus memberikan arahan-arahan, menasehati, hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau perlu dibacakan Fatihah, dengan bacakan Fatihah mungkin 40 kali, istri 40 kali, suami 40 kali. Untuk apa? Supaya anaknya kemudian diarahkan oleh Allah ke jalan yang benar dengan berkahnya surat Al-Fatihah yang kita bacakan karena Allah. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan juga kami tolong Nabi Nuh, ya, kami tolong dari orang-orang yang mendustakan kepada ayat kami. Innahum kanu qauman sau'in fa'aghraqnahum ajma'in. Sungguh mereka adalah kaum yang buruk, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Jadi umat terdahulu itu kalau nggak taat tenggelamkan. Umatnya Nabi Musa misalnya nggak taat tenggelamkan. Umatnya Nabi Nuh nggak taat ditenggelamkan. Umatnya Nabi Lut nggak taat hujan batu diambleskan tanahnya gitu. Jadi itu cukup bagi kita sebagai pelajaran agar kita ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat mereka yang ditujukan oleh Allah itu, kemudian kita ini menjadi luluh hati kita, menjadi takut hati kita, menjadi tumbuh ketakwaan kita. Harapannya begitu. Tapi kadang-kadang kan lali akhirnya wani maksiat, lali akhirnya wani maksiat. Tapi walaupun demikian, rahmat Allah itu terbuka. Jadi siapapun yang mau bertobat, ya bertobat saja, insya Allah tobatnya akan diterima kalau sungguh-sungguh. Ada hikmahnya juga tuh saya itu. Sebab kalau kita sama sekali tidak pernah berdosa, nanti bisa jadi kita akan merasa paling suci. Dan merasa paling suci itu berdosa, engkau itu dosa. Kenapa? Karena bagian dari sombong, meremehkan orang, merendahkan orang. Karena kita menganggap diri kita tidak pernah punya dosa. Seperti itu. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, bahwa tidak apa-apa kita ambil separuh-separuh saja, yang penting kita bisa menjalani dan prinsipnya malah yudrokubulu, la yudrokubulu, sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan awal kita dulu, ya tidak ditinggalkan secara total. Ya tidak apa-apa separuh-separuh seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Yang dimaksud fasik di sini apakah sudah menjurus ke kafir? Kalau dalam konteks ini,
kalau dalam konteks ayat barusan yang kita baca gitu. Kenapa? Karena mereka memang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Tapi apakah ada orang Muslim yang fasik? Ada. Kalau kita belajar fikih itu ada bab wali, Pak. Wali nikah. Wali nikah itu harus adil. Harus adil itu maksudnya tidak fasik. Jadi kalau ada orang mau jadi wali nikah, dia tidak boleh fasik. Fasik itu apa? Tidak sholat misalnya, mabuk-mabukan, maka jangan jadi wali sudah. Serahkan kepada wali berikutnya atau wali hakim. Karena kefasikan itu tadi. Kalau mukmin, orang yang beriman, tapi kok fasik, maka ketika Anda menjadi wali nikah itu di cross check dia fasik atau tidak. Kalau biasa melakukan dosa besar, jangan jadi wali nikah. Kalau tapi ceritakan bahwa wali nikah itu harus dipilih. Padahal di kebanyakan di masyarakat itu wali nikah ini kan kita butuhkan kelihatannya gitu. Karena kekurangan yang syarat ini atau wali nikah ini siapa? Malah pejabat kita tahu pejabat itu ya belum tentu bersih. Nah, itu gimana? Ya. Atau begini, apakah daripada begitu wali nikah sebaiknya kita kembalikan kita berikan kepada penghulu aja? Enggak bisa langsung, Pak. Kalau ada walinya, misalnya walinya ada, ya dia melakukan sholat, hanya saja dia nggak ngerti gimana caranya misalnya. Ya tinggal dia melakukan taukil, melakukan pemberian kuasa kepada kawan saja bisa. Nggak bisa langsung. Berarti yang wali asli itu orang tuanya, Ustaz. Orang tuanya ya. Asli. Orang tuanya, kakeknya, pamannya. Ya. Paman dari bapak. Soalnya kalau paman dari ibu nggak masuk. Kalau naib, KUA kan wakil ya. Wakil. Jadi mewakilkan kepada hakim. Hakim. Harus ada taukil lagi. Artinya wali hakim, Iya. wali badat. Nggak usah kemana-mana. Wali hakim itu berarti itu sebenarnya walinya sendiri hanya saja mewakilkan kepada Hakim. KUA. KUA. Kalau wali hakim, contohnya begini, anak perempuan ini hasil zina, Zina. maka bapaknya tidak boleh menikahkan bapak biologisnya. Yang boleh menikahkan hanya KUA. Itu yang kadang-kadang orang nggak tahu. Tutupi. Tapi kadang ya ditutupi. Jangan, kasihan justru. Kalau tambah dasar pernikahannya gimana? Gitu, kan tambah problem. Kalau dijelaskan nanti katanya aibnya lah kelihatan. Ini nggak usah dijelaskan, bisi-bisi saja kepada KUA-nya. Mohon maaf ini hasil kecelakaan, gitu kan sudah selesai. Iya, mudah-mudahan kita ini dengan bacaan kabar dulu diri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.